Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kayaknya saya ingin ngomentari ya sebuah video yang saya tuh tidak tonton videonya. Ya, saya belum nonton videonya dan saya juga tanpa tonton video pun saya ngerti maksudnya gitu kan. Jadi ini sepertinya biasa ya. Kalau saya misalnya membuat suatu konten ya tentang agama ya, terutama untuk dalam hal membela keyakinan yang saya anut yaitu Islam gitu kan, dan beberapa keyakinan lainnya, dan itu ada yang nggak suka. Nah itu biasanya dari pihak sebelah ya, tentu ada paham maksud saya. Nah jadi di video itu judulnya adalah viralkan Bobby Herian, apa namanya ya, pokoknya Bobby Herian bilang anak-anak itu stres kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, karena waktu itu saya di video itu saya buat video yang membahas tentang ketika Ustadz Khalid Basalamah ditanyakan tentang ada anak jemaah itu yang dipaksa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai si anak menangis gitu. Nah, jadi bagaimana menyikapinya gitu kan? Nah, Ustadz Khalid Basalamah menjawab bahwa nggak boleh itu dipaksakan gitu kan. Karena sesuatu itu nggak semua bisa dipaksakan guys ya. Kalau bisa kita kan, apalagi ini dalam hal apa ya, sesuatu yang kita boleh katakan memang lagu Indonesia Raya itu adalah suatu hal yang prinsip, tapi nggak serta merta harus dipaksakan ya. Jadi ada beberapa hal yang Anda harus pahami bahwa ada hal-hal yang harus dipaksakan dan tidak. Nah dalam hal ini ya, kayak hal-hal seperti lagu Indonesia Raya itu tidak mesti dipaksakan ya. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi dicarikan cara yang elok ya. Karena untuk mencintai suatu itu ya, kan kita ini kan untuk mengajarkan menyuruh anak-anak sekolah itu untuk nyanyikan kayak lagu Indonesia Raya atau apapun itu. Yang tentu lagu itu tidak bertentangan dengan agama Islam ya, dengan akidah Islam tidak bertentangan. Tapi langkah baiknya dengan cara yang elok, yang pelan-pelan, bertahap, bukan dengan cara pemaksaan. Karena untuk mencintai sesuatu ya nggak bisa dengan cara dipaksakan, nggak bisa guys. Ya. Cinta tuh butuh waktu, butuh pengenalan, butuh perasaan, butuh pelan-pelan itu. Ya, kalau ada sesuatu dipaksakan itu nggak jadi cinta jadinya. Karena ngerti lah, bagaimana kita tuh membuat orang mencintai kita. Apa kita paksa dia? Kan tidak. Itu kita kasih pelan-pelan dengan perhatian, dengan waktu, dengan apapun itu yang kita beri dia dengan tulus, dengan kasih sayang gitu kan, sehingga nanti dia akan mencintai kita gitu. Nah, jadi itu. Jadi nggak ada orang yang memaksa orang tuh untuk mencintai suatu tuh dengan cara paksa tuh nggak ada ceritanya. Ya. Nah, jadi dan larinya ujung-ujungnya pasti nanti dikatakan lah, oh ini anti NKRI ya. Orang-orang kayak saya ini nanti dikatakan nanti anti NKRI ya. Nanti dibenturkan lagi antara negara dengan agama, itu kan nggak boleh ya. Jadi begini ya, mereka ini suka memutarbalikkan fakta, menyesatkan kita. Jadi saya itu fokus bukan pada lagu Indonesia Rayanya. Fokus saya di video saya itu yang membela Ustaz Khalid Basalamah itulah, fokus saya adalah tentang pemaksaannya. Nah, kebetulan pemaksaan ini berkenaan dengan lagu Indonesia Raya. Paham ya? Jadi fokus saya bukan pada lagu Indonesia Rayanya. Jadi apapun itu ya, bukan hanya lagu Indonesia Raya. Kalau dengan cara dipaksakan, itu nggak baik hasilnya. Ya. Kecuali misalnya kayak sholat. Nah itu sholat tuh ketika umur 7 tahun itu wajib dipaksa memang. Kenapa? Karena sholat nih, kalau misalnya sholat ada konsekuensinya. Kalau kita sebagai seorang muslim yang beriman tidak sholat 5 waktu, ya kita akan dihukum di neraka karena melalaikan kewajiban. Nah itu fatal sekali. Efeknya tuh sangat jelas gitu kan bagi orang beriman. Ya jelas. Nggak main-main ini bagi orang yang melalaikan sholat. Itu saya setuju dengan adanya pemaksaan. Ya. Tentu dengan kadar tertentu. Ya. Bukan cara yang ekstrim. Nah, kalau misalnya nyanyi lagu Indonesia Raya, itu tidak ada konsekuensinya. Apakah ketika Anda tidak mau nyanyi lagu Indonesia Raya, apakah Anda diazab di neraka? Apakah Anda dicambuk? Apakah Anda itu dihukum? Kan tidak. Ya. Itu hanya berhubungan dengan
sikap patriotisme, ya, nggak ada yang lain, nggak ada konsekuensinya. Nah, makanya dibedakan. Jadi kalau hal-hal pemaksaan kepada hal-hal yang memang betul-betul berefek, yang memang sangat besar efeknya, seperti misalnya kalau nggak belajar, misalnya dia jadi nggak pintar, lalu nanti masa depannya, intinya adalah suatu hal yang memang betul-betul sangat ada efek dampaknya, itu boleh dipaksakan, ya. Dalam hal artian memang sangat 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 ibaratnya memang konsekuensinya sangat besar sekali. Tapi kalau lagu Indonesia Raya kan tidak. Nah, perlu saya kasih tahu ya sedikit, ya, bagi orang-orang yang nggak paham, ya. Sikap patriotisme nggak hanya melulu ditentukan oleh misalnya kita tuh hafal lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya atau sebagainya, enggak. Saya kasih tahu, ya. Kalau Anda suka, saya suka sejarah. Kalau Anda baca kisah-kisah sejarah, misalnya pahlawan terdahulu, misalnya seperti Teku Umar, Panglima Polim, Teku Ditiro, Cunadin, Cok Metian dan sebagainya, ya, Jenderal Sudirman, yang dulu itu, ya. Sebelum Indonesia ada, ya, sebelum lagu Indonesia Raya kan itu kan diciptakan. Lagu seperti Indonesia Raya itu kan diciptakan. Nah, itu mereka zaman dulu tuh belum ada lagu itu, ya. Mungkin belum ada. Kayaknya sebenarnya belum ada. Kan lagu itu baru diciptakan dekat-dekat ketika kita mau merdeka tahun 1945. Nah, apakah mereka itu, ya, mau sampai mengorbankan jiwa raganya dan hartanya demi negeri ini nih, ya? Apakah mereka tuh karena efek mereka tuh nyanyi lagu Indonesia Raya? Tidak. Tidak. Tapi memang justru pahlawan yang muslim, ya, pahlawan muslim, ya, seperti Teku Ditiro, Teku Umar, Cut Mayotia, Cut Nyadin, itu karena keimanannya. Imannya Islam itu mengajarkan kalau negara kita dijajah, maka kita wajib membela negara kita, ya. Memerangi penjajah itu wajib dalam Islam. Kalau Anda lari, bahkan Anda dihukum, dikasih hukuman yang berat, ya. Lari dari membela negara, wajib hukumnya. Jihad itu wajib hukumnya. Ketika negara kita serang, kewajiban itu ada pada yang dijajah. Jadi kewajiban untuk memerdekakan negeri itu adalah wajib hukumnya. Jadi dan kalau kita karena nyawa taruhannya, kalau memang kita meninggal pun itu syahid. Begitu besarnya dampak dari pembelian kepada negara yang dijajah, gitu, pada wilayah kita yang dijajah. Jadi itu adalah ajaran akidah agama yang dianut oleh mereka ini, yang pejuang muslim. Bukan karena efek lagu Indonesia Raya. Saya sekali lagi tidak sedang meremehkan lagu Indonesia Raya atau apapun itu, ya. Saya ingin terangkan bahwa sikap patriotisme itu, ya, ditentukan oleh banyak faktor, ya. Jadi bukan melulu soal lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu perjuangan, ya. Coba kita bandingkan, ya, kita bayangkan. Anda sekarang, ya, sekarang ini, ya, dari sejak lagu Indonesia Raya diciptakan atau lagu-lagu perjuangan diciptakan hingga sekarang, itu ada banyak yang menyanyikannya, juga menghafalnya, ya. Terutama para pejabat itu, ya, pejabat yang setiap misa pelantikan atau acara apa itu kan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lihat, mereka ada yang beberapa di antara mereka yang korupsi atau menyalahgunakan jabatan, ya. Itu bentuk mereka tidak mencintai negeri ini dan rakyatnya. Karena kalau mereka cinta negeri ini dan rakyatnya, mereka tidak akan mau korupsi sepeser pun. Karena mereka harusnya tahu kalau hasil yang dikorupsi itu adalah merugikan negara dan rakyat Indonesia. Ya. Jadi jangankan mereka mau mengorbankan jiwa raga dan hartanya, mereka malah mengambil jiwa raga hartanya rakyat Indonesia dan negara kita ini dengan mengurupsi uangnya. Uang rakyat Indonesia yang susah payah dengan hasil bekerja, dengan keringat, bahkan dengan darah air mata tuh mereka korup. Nah, itu mereka ketika dilantik pejabat-pejabat tuh mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Jadi bukan itu faktornya. Patriotisme itu ditanamkan dari kecil, ya, salah satunya lewat jalan agama. Jadi agama sendiri mengajarkan itu. Saya tentunya pendidikan bernegara di sekolah, gitu kan. Termasuk nanti ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Tapi intinya adalah, ya,
Jadi apa ya? Jangan mentang-mentang misalnya ada orang mengatakan seperti itu yang apa namanya bahwa anak-anak bisa stres karena lagu Indonesia Raya itu di framing yang salah itu adalah lagu Indonesia Raya. Tidak, kita tidak selalu menyalahkan lagu Indonesia Raya. Tapi ya, pemaksanya itu yang kita salahkan. Pemaksaan pada hal yang tidak krusial, yang prinsipal tapi meskipun prinsipal tapi tidak berefek yang betul-betul ini guys, yang harus memang harus mau tidak mau harus dipaksakan. Enggak, ini hal yang tidak mesti dipaksakan. Karena baca contoh ya, para pejuang kita dahulu atau yang sekarang pun ya, yang bahkan yang tidak tahu lagi caranya pun Anda lihat bagaimana mereka membangun negeri ini. Ya, petani itu mungkin ada yang tidak tahu lagi caranya, ya, anak petani. Mereka tuh membangun negeri ini dengan menanam padi, ngasih makan untuk kita, sehingga kita impor nggak terlalu banyak gitu guys. Jadi jangan salah fokus gitu. Jadi orang-orang ini suka memframing hal-hal yang salah gitu. Fokus kita ada pada pemaksanya, fokus dia adalah malah pada lagu Indonesia Raya. Itu sangat kita sayangkan. Ini kan penyesatan yang nyata namanya guys. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan viralkan ya saya nggak masalah, viralkan silakan. Nah, saya tinggal buat videonya. Nah, saya tinggal tinggal menerangkan di video ini atau video lainnya yang untuk mengontrol hal seperti itu ya. Jadi tinggal Anda saja lagi yang tidak berpikir mendingan saya yang salah atau orang yang menyerang saya ini yang salah gitu kan. Simple sekali. Ya. Jadi jangan dikira-kira oh nih orang anti NKRI. Saya tahu maksudnya seperti itu pasti ya. Karena ketika kita mengkritik sesuatu ya yang menurut kita tuh adalah bukan pada poin itu, dia menyalahguna dia mengartikan lain ya dengan motifnya dia memang tahu dia memang nggak suka sama orang-orang kayak kita ini ya guys ya. Dia selalu ngadu-ngadu antara agama dengan negara lah gitu kan. Ini orang ini memang sangat cukup berbahaya dan itu makanya saya buatkan video ini untuk mengkonternya. Ya, tapi ini bagus sekali ya, biar kita berpikir ya bahwa apa yang jadi nggak semua judul itu sesuai dengan isinya. Jadi orang-orang yang ketika kita ngomong saya omong jadi potong-potong disalahartikan itu yang berbahaya. Maka saya buat video ini untuk untuk mengklarifikasi. Jadi Anda tonton video saya yang itu yang berbeda sekali bersama dan Anda akan mengerti poin saya adalah bukan pada pelarangan pemaksaan lagu Indonesia Raya tapi pada pemaksanya itu. Ya, kebetulan yang dipaksa itulah lagu Indonesia Raya. Itu nggak baik bagi gini anak-anak guys ya. Jadi anak itu bukannya malah cinta malah jadi takut, jadi benci ya. Ya, sesuatu tuh cinta tuh tumbuh perlahan, butuh waktu, nggak sekaligus ya. Enggak. Dia bedakan antara cinta dengan kebiasaan ya. Mungkin dia akan biasa nanti lagu Indonesia Raya, tapi tidak ada cinta. Bagaimana enak? Bagaimana bisa? Ya. Justru rasa patriotisme itu dimunculkan bukan dengan cara biasa, tapi dengan cinta. Rasa-rasa itu ya. Tapi kalau misalnya kayak sholat, itu nggak terlalu butuh rasa. Karena itu adalah kewajiban. Ya. Tapi kalau patriotisme itu adalah memang kewajiban, tapi itu perlu rasa untuk menjiwainya gitu. Nah, sholat itu makanya pelan-pelan dulu dipaksakan karena memang luar biasa nih, krusial sekali. Jadi antara surga dan neraka. Tapi kalau lagu Indonesia Raya tidak ada. Ya. Itu hanya berhubungan dengan sikap patriotisme dan tidak ada yang lain. Gitu, guys. Tidak ada konsekuensinya. Oh, kalau Anda tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, Anda akan masuk surga neraka, nggak ada. Atau Anda akan dihukum, dipecat, nggak ada dan segala macam, guys. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bisa menjelaskan ya. Jadi terhadap video-video yang suka fitnah itu ya, mau terbalikkan fakta. Saya ngomongnya apa, saya fokusnya di mana, dia ngomongnya apa, fokusnya di mana. Itu yang perlu kita kita pahami biar kita tidak gampang disesatkan oleh video-video seperti itu yang menyerang tapi dengan cara penyesatan. Ya. Boleh komentari saya, boleh silakan, tapi dengan cara yang benar lah gitu. Apa yang saya omongkan itu ya. Kalau ada yang salah saya silakan kritik, sampaikan, tapi jangan dengan cara yang seperti itu. Ya. Ini nggak baik bagi bangsa kita. Yang ada nanti pembodohan, penyesatan. Kok saya ngomongnya fokusnya di sini, ngomongnya begini malah diselewengkan jadi itu gitu guys. Itu yang sangat berbahaya sekali. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.